Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham teratas Top Gainers dengan value transaksi di atas 5 miliar. Apakah masih menarik? Coba nanti kita lihat. Jadi yang akan kita bahas yaitu saham TAIS, kemudian saham SMDM, FPNI, WAPO, dan terakhir saham Indo. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basi-basi langsung pertama kita bahas saham TAIS. Oke, di sini sudah ada saham TAIS, kita bahas dari broker summary-nya dulu. Untuk broker summary hari ini cukup oke, Bapak Ibu. Kita lihat ada AZCP, ini pembeliannya cukup oke. Sepertinya ini adalah dua broker dari institusi karena nilainya sangat besar, sisanya adalah retail-retail yang sangat kecil di bawah 35 juta. Kemudian penjualnya ini ada kemungkinan big player lagi, ada EP 3,5 miliar tukeran barang ke bandar AZCP. Jadi menurut saya broker summary hari ini masih menarik. Kalau kita lihat dari money flow-nya menggunakan Neo BDM. Dan hari ini ada penjualan yang cukup besar dari retail dan pembelinya adalah institusi. Ini jadi tanda oke, dan money flow-nya juga sudah masuk lagi. Ini adalah pertanda bagus bahwa saham ini sudah mulai ada yang mau mengangkat. Jadi masih layak untuk dipantau. Kalau Bapak Ibu trading jangka menengah, untuk harga sekarang saya tidak sarankan karena harga terlalu tinggi, tapi untuk scalping atau trading jangka pendek mungkin boleh, tapi kita lihat dulu dari chart 1 jamnya. Kita cari support dan resistennya. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada support yang sepertinya cukup kuat, yaitu di harga 312 sampai dengan harga 306. Di sini bisa menjadi support yang cukup kuat. Kemudian karena hari ini sudah hari ini tidak jadi area ya Bapak Ibu. Ini overnya tiba-tiba jadi ke kanan. Jadi ada potensi besok pagi langsung ARB. Nah, di ARB ini biasanya langsung menarik Bapak Ibu. Kalau misalnya hari ini besok ARB ada potensi ke 330 maksud saya, atau ke 326. Besok ARB 326, tapi ada potensi lagi ARB 2 kali biar sampai ke support terdekat di area 312 sampai dengan 306. Jadi menurut saya Bapak Ibu pantau besok, mungkin ada gejolak sementara, tapi saya sarankan pantaunya di lusanya saja. Kalau hari ini hari apa? Hari ini tanggal 20, kemungkinan tanggal 22-nya akan ada gejolak yang cukup oke untuk Bapak Ibu pantau. Untuk besok saya tidak sarankan karena masih ada potensi ARB dan dikunci. Seperti itu Bapak Ibu untuk TAIS. Jadi scalping menarik di 312 dan 306, jangka menengah tidak menarik karena ada potensi harga ke bawah karena naiknya terlalu tinggi. Untuk jangka pendek juga menarik di area 312 dan 306. Untuk TAIS seperti itu. Lanjut kita bahas ke saham SMDM. Untuk SMDM hari ini cukup oke Bapak Ibu. Di sini ada MG beli yang sangat besar 3,4 miliar. Kemudian penjualnya ini retail yang cukup kompak ya Bapak Ibu. Pembelinya juga dari retail juga. Jadi ini sepertinya pertarungan antara big player dengan retail, dan menurut saya ini masih cukup oke Bapak Ibu untuk dipantau. Kalau kita lihat dari money flow-nya sebelum-sebelumnya, untuk hari ini retail jualan besar dan money flow-nya sudah masuk. Jadi menurut saya potensi naik masih sangat ada ya Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu dari gambar-gambar sebelumnya, dan di sini kita lihat Bapak Ibu sudah break dari resisten yang cukup kuat ini. Harga 310 sampai dengan harga 378 menjadi support yang cukup kuat Bapak Ibu. Kalau kita cek di chart 1 jam, di sini tidak sampai sentuh tapi langsung mantul. Coba kita lihat dari chart 5 menitnya. Oke, di sini berarti di sini hapus saja karena tidak valid. Menurut saya di sini bisa menjadi support yang cukup kuat Bapak Ibu. Di area 412 sampai dengan 406. Selanjutnya support terakhirnya yaitu ada di harga 396 sampai dengan harga 392. Di sini Bapak Ibu bisa pantau kalau misalnya sampai ke sana. Untuk Bapak Ibu yang scalping bisa mungkin trading plan seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian untuk yang jangka pendek Bapak Ibu bisa beli di area sini.
Ini kemudian coba kita lihat lagi di chart 1 harinya. Sini adalah support 379 sampai dengan harga 390. Ini adalah support yang sangat kuat untuk Bapak Ibu beli. Mungkin untuk jangka menengah saya tidak sarankan ya Bapak Ibu. Lebih tepatnya ini untuk jangka pendek saja karena pergerakannya sudah sangat tinggi seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan Fibonacci untuk mencari resisten terdekat, yaitu di area sini. Kita tarik dulu garisnya. Ini yang terdekat sudah sampai. Kemudian hapus dulu. Yang terdekat selanjutnya adalah di 161,8 di sini, dan terakhir adalah di sini. Walaupun saya tidak yakin bisa sampai ke sini ke durasi persennya di 480. Jadi menurut saya Bapak Ibu pantaunya sampai 161,8 aja dan jual, lebih baik seperti itu. Kecuali Bapak Ibu yakin karena bid offernya menarik, mungkin Bapak Ibu bisa hold sampai 200%. Seperti itu. Coba kita lihat lagi dari chart 1 jamnya. Oke, jadi seperti ini saja untuk scalping. Main sabar aja. Beli di harga 408, cut loss di harga 404. Kemudian TP yang terdekat aja di resisten terdekat yaitu di harga 428. Ini resisten sepertinya cukup kuat. Kemudian untuk Bapak Ibu yang scalping juga tapi main di area bawah atau main swing jangka pendek, mungkin 1 hari 2 hari pegangnya, Bapak Ibu saya sarankan belinya di harga 396 sampai 392 dan TP di resisten terdekat. Kalau misalnya masih kuat dan breakout, target selanjutnya adalah di harga 440 sampai dengan harga 446. Seperti itu. Tapi saya sarankan Bapak Ibu targetkan di 426-nya saja. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang trading jangka pendek dan lebih sabar lagi, sepertinya Bapak Ibu tunggu di harga support yang sangat kuat ini di 390 sampai dengan di 378 di sini. Cicil-cicil, kemudian targetkan TP yang pertama adalah di harga 428 atau 422 karena ini bodinya sepertinya ini menjadi resisten yang sangat kuat 422. Kemudian kalau misalnya masih bid offer masih menarik dan ada potensi untuk breakout, lanjut hold sampai dengan harga 440 dan 446 seperti itu. Jadi trading plan-nya seperti ini untuk SMDM. Untuk jangka menengah tidak menarik, jangka pendek menarik. Dan jangka untuk yang scalping juga sangat menarik karena MG masih banyak barang di dalam SMDM seperti itu. Oke, lanjut ke saham selanjutnya FPNI. Ini adalah saham yang sudah dipom-pom sama Lord VVIP dan kita lihat sini ada YP beli banyak seperti ini, YP retail atau mungkin YP dari Belvin. Saya tidak tahu. Kemudian pembelinya ini retail ya Bapak Ibu. Kita lihat ada PD, SQ, MK, sisanya juga retail. Kemudian penjualnya adalah ZP, YU, EP. Ini sepertinya institusi-institusi yang jualan ke retail. Kita lihat dulu dari chartnya. Jadi menurut saya ini masih sepertinya masih menarik untuk dipantau karena ada potensi lanjut lagi naik ke atas walaupun hanya sementara. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya untuk FPNI, ini retailnya. Oke. Ini ternyata retailnya jualan besar ya Bapak Ibu, dibeli oleh institusi. Sepertinya YP tadi adalah big player institusi ya Bapak Ibu. FPNI ini YP-nya besar institusi, sepertinya pembeli besar dari institusi, dan money flow-nya juga sudah mulai oke Bapak Ibu naiknya. Bisa jadi seperti Juni 2022 ini sekalinya naik, money flow-nya besar dilanjutkan oleh penaikan luar biasa lanjut sampai 550-an. Ini sepertinya arah 2 kali Bapak Ibu. Jadi ada potensi FPNI mengikuti itu karena ada pola yang mirip. Jadi layak dipantau untuk Bapak Ibu yang scalping trading jangka menengah dan trading jangka pendek. Untuk mencari titik entry yang tepatnya menurut saya kita gunakan chart daily dulu deh. Kita cari resistennya ada di sini. 408 sampai dengan 396 bisa menjadi resisten yang sangat kuat dan hari ini sudah disentuh tapi turun lagi. Kemudian untuk supportnya Bapak Ibu bisa pantau di sini, ini agak terlalu jauh tapi 368 sampai dengan harga 360. Kemudian resisten selanjutnya mungkin yang FPNI akan menutup gap di sini Bapak Ibu 456. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari chart 1 jamnya untuk mencari titik support yang lebih kuatnya lagi dan lebih dekatnya,
Belum kelihatan kalau kita lihat dari chart 5 menitnya. Oke, di sini sepertinya ada support tapi kayaknya akan dijebol dengan mudah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu tunggunya support di sini saja. Di bodinya yaitu di harga 376 sampai dengan 374 ini bisa menjadi support yang cukup kuat. Sepertinya untuk FPNI turun 4% atau support lebih kuatnya lagi ada di ARB. Jadi kalau besok ARB, Bapak Ibu bisa pantau mungkin ada gejolak di ARB, mungkin langsung naik lagi ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk FPNI, untuk scalping menarik, untuk trading pendek menarik, trading jangka panjang, jangka menengah maksud saya juga menarik tapi tunggu di area bawah. Jadi trading plan-nya seperti ini. Ini untuk yang trading jangka menengah mungkin bisa sampai sini lagi. Kemudian cut loss cepat karena pergerakannya tidak jelas, atau yang Bapak Ibu scalping bisa di sini. Di sini saja deh. Harus CL cepat juga. Ya, seperti ini Bapak Ibu trading plan-nya. FPNI menarik. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham WAPO. Untuk WAPO broker saham di hari ini biasa saja ya Bapak Ibu. MK ini sisanya retail versus retail, jadi Bapak Ibu harus pantau ketat ya Bapak Ibu. Kemudian money flow-nya kita lihat terlebih dahulu. Di sini money flow-nya berkurang, sepertinya ada potensi penurunan. Kemudian ini retailnya sudah masuk, institusi jual, zombie masuk. Jadi menurut saya ini cukup tidak menarik. Jadi harus, kalau Bapak Ibu mau pantau terus ya tidak apa-apa, tapi harus pantau ketat karena ada potensi harga saham ini sangat bergejolak sampai ARB seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari chartnya, ini pernah saya buat, ada potensi naik, kemudian sini sudah di reject oleh satu candle hari ini yang cukup besar peningkatannya. Ada potensi mungkin akan ke bawah dulu dan lanjut ke atas, tapi itu hanya potensi, tidak pasti. Tapi kalau kita lihat dari chart satu jamnya maksud saya, ini sepertinya harus dihapus dulu deh. Remove dulu, kita cari support terbarunya. Support terdekatnya ada di sini. Sebentar kita lihat dari 5 menitnya. Oke, ini sudah terconfirm, ini sudah naik sampai 2 tick bahkan saat closing, berarti ini akan menjadi support yang cukup kuatnya untuk WAPO. Harga 187 sampai 185 maksud saya ini support yang cukup kuat. Kalau misalnya turun, Bapak Ibu bisa spekulasi, kemudian lanjut lagi naik ke atas. Tapi kalau misalnya langsung turun, Bapak Ibu saya sarankan untuk cut loss karena ada potensi lanjut turun ke bawah bahkan hingga sampai 170-an. Seperti itu Bapak Ibu. Ini WAPO harus sangat berhati-hati, ekstra hati-hati karena ini lihat Bapak Ibu. Di tanggal 19 September ini dalam 10 menit saja dari harga 198 bisa langsung sampai ke 166. Penurunan sampai dengan 16%, ini sangat berbahaya Bapak Ibu untuk saham-saham seperti ini. Jadi saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu yang konservatif beli ini, mendingan untuk Bapak Ibu yang scalping agresif saja beli ini. Seperti ini saja trading play-nya untuk scalping. Untuk jangka menengah tentu saya tidak menarik karena saham ini sangat berbahaya. Oke, lanjut ke saham terakhir yaitu saham Indo. Saya pernah membahas saham Indo tapi ini private ke teman-teman saya saja. Saya sudah sarankan dari harga bawah di harga 110-an. Sekarang harganya sudah 150-an, jadi cukup oke. Ini masih ada gambar-gambar saya Bapak Ibu. Saya pernah beli di area 100 dan harga 107-an. Di sini untuk hari ini Bapak Ibu distribusi yang cukup oke, yang cukup besar ini dari BK, CC, YPAK, pembelinya ini retail spekulan Bapak Ibu. Jadi menurut saya tidak menarik. Kalau kita lihat dari money flow-nya, ini Indo. Dari money flow-nya sepertinya juga tidak menarik. Sebentar. Oke, kita lihat saja nih. Tapi ada money flow yang cukup oke masuk, tapi retailnya juga masuk. Jadi menurut saya ini adalah money flow dari spekulan atau big player. Dan big player itu dianggap oleh algoritma Neo BDM ini sebagai retail. Jadi menurut saya masih tidak menarik sebenarnya. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun ke bawah. Dan kita lihat lagi di sini ada zombie yang masuk. Jadi menurut saya kayaknya masih kurang menarik Bapak Ibu untuk jangka menengah ya. Untuk scalping mungkin masih menarik karena ada gejolak. Kemudian ini saya hapus dulu. Kita cari titik entry yang tepat untuk Bapak Ibu scalping atau trading jangka pendek. Untuk jangka menengah tentu saja tidak menarik.
Di sini ada support, Bapak Ibu bisa lihat 147 sampai dengan 142 ini bisa menjadi support untuk Bapak Ibu beli dengan trading plan seperti ini. Kemudian ini adalah resisten yang sangat kuat Bapak Ibu. Kenapa sangat kuat dan sekarang juga sedang ada di resisten, maksud saya. Bapak Ibu bisa tonton di video saya mengenai rahasia technical analysis. Kalau misalnya ada pola seperti ini, double tops, kemudian turun lanjut ke bawah, maka neckline-nya ini menjadi suatu resistance atau support yang sangat kuat. Dan ini bisa terbukti di bulan April ini sudah mau di break, ternyata tidak kuat, jadi lanjut turun ke bawah sehingga membentuk salah satu potensi pola yang terbaru, yaitu pola double bottom Bapak Ibu. Tapi apakah sini sudah terbukti? Ternyata belum, karena belum berhasil di break. Tunggu konfirmasi baru kita bisa katakan bahwa ini adalah pola double bottom. Jadi saat ini hanya potensi saja. Kemudian kalau misalnya besok turun, Bapak Ibu bisa pantau ke area bawah sini di harga 147 sampai dengan 141. Kalau misalnya ada candle rejection dan lanjut naik ke atas, ada potensi di break bahkan lanjut lagi naik ke atas. Tapi kita harus tunggu konfirmasi di area sini. Kalau misalnya area sini berhasil di reject, maka ke atas. Kalau misalnya berhasil di breakdown, lanjut lagi ke bawah, bisa sampai ke harga 128 atau bisa juga sampai ke bottoming selanjutnya menjadi triple bottom, yaitu di harga 87. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Indo ini menarik untuk jangka pendek, jangka menengah masih sangat berbahaya karena harga atas, dan untuk scalping tentu menarik karena saham ini sangat ramai untuk diperjualbelikan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Indo seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.